Lokomotifnya ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu cewek. Kronologi kereta api Argo Bromo Anggrek terlibat kecelakaan maut dengan kereta listrik KRL rute Bekasi Jakarta di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin 27 April malam hari. Insiden bermula saat KRL yang ditumpangi seorang penumpang bernama Munir berhenti di stasiun lantaran adanya KRL lainnya yang sebelum menabrak mobil taksi di jalur. Kondisi tersebut membuat perjalanan kereta terganggu dan menyebabkan antrean rangkaian di lintasan. Saat KRL dalam posisi berhenti, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang tidak sempat menghindar dan langsung menghantam rangkaian KRL. Benturan keras terjadi di bagian belakang kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Akibat tabrakan tersebut, sejumlah gerbong mengalami kerusakan parah. Bagian depan kereta jarak jauh bahkan dilaporkan menerobos masuk ke gerbong KRL. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan di antara para penumpang yang berada di dalam rangkaian. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI segera melakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan ini. Dulu ya semuanya. Allah Akbar. Kecelakaan nih. Kecelakaan nih. Kecelakaan. Aduh, iya. Nabrak. Waduh, depan rumah. Direktur Utama PT KAI menyatakan jumlah korban tewas akibat kecelakaan maut kereta di kawasan Bekasi kian bertambah hingga Selasa 28 April pagi hari. Selain korban tewas sebanyak 81 orang mengalami luka-luka dan 3 orang sempat terperangkap di dalam kereta. Kecelakaan diduga terjadi saat komuter lain berhenti akibat insiden taksi tertabrak di jalur, kemudian dari arah belakang datang KA Argo Bromo Anggrek yang menghantam rangkaian kereta. Informasi selengkapnya terkait update terbaru jumlah korban jiwa insiden kecelakaan kereta akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Dwi Putra. Silakan laporan Anda. Baik Anggra, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di RSUD Bekasi, yang dimana sejak malam
Korban kecelakaan maut kereta di stasiun Bekasi terus berdatangan, baik itu dari korban luka ringan, luka berat, hingga korban meninggal dunia. Data sementara hingga pagi ini yang tercatat korban luka sebanyak 52 orang yang ada di di RSUD Bekasi ini, sementara untuk korban meninggal berjumlah 3 orang yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi ini. Untuk korban meninggal sendiri, 2 diantaranya sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan akan disemayamkan di rumah duka sebelum nantinya akan dimakamkan. Sementara satu lagi masih berada hingga pukul 7 tadi di rumah duka RSUD Bekasi ini. Baik rekan Dwi, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi imbas kecelakaan maut kereta? Ya baik, bisa saya sampaikan juga bahwa saat ini hingga pukul 7 pagi ini juga korban luka berat yang baru berhasil dievakuasi dari rangkaian gerbong yang rusak baru saja tiba di RSUD Bekasi ini, dan diprediksi akan ada korban luka berat lainnya yang akan dibawa ke sini karena hingga saat ini pun proses evakuasi masih berjalan. Lalu juga sejumlah pejabat sudah hadir di RSUD Bekasi dan melihat langsung kondisi para korban, dan terbaru adalah tadi Wali Kota Bekasi yang baru saja tiba di IGD RSUD Bekasi ini dan juga melihat langsung kondisi para korban. Untuk korban luka ringan sendiri saat ini sudah ada beberapa yang diperbolehkan untuk pulang dan menjalani perawatan di rumah. Dan lalu dari data yang ada, sudah ada 2 korban luka ringan yang diperbolehkan untuk pulang dan 2 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit Mitra dan juga rumah sakit yang lainnya. Kurang lebih begitu. Baik rekan Dwi, apakah identitas semua korban tewas sudah diketahui? Ya baik Anggra, untuk identitas korban tewas, 3 korban tewas sendiri sudah diketahui seluruhnya, yang mana ketiga korban berjenis kelamin perempuan begitu, dan saat ini 2 diantara sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan satu lagi masih tengah menunggu proses administrasi dan yang lainnya di rumah duka RSUD Bekasi. Baik rekan Dwi, kemudian bisa dilaporkan seperti apa kesaksian penumpang yang selamat dalam insiden kecelakaan ini? Baik, dari beberapa korban luka ringan atau korban selamat dari musibah kejadian ini yang berhasil kami wawancarai tadi adalah mereka menyaksikan bahwa kereta sempat terhenti selama 10 menit kurang lebihnya karena rangkaian KRL yang ada di depannya itu menabrak taksi online yang menerobos perlintasan begitu. Namun setelah 10 menit kereta berhenti, tiba-tiba saja ada hentakan dari arah belakang atau dari arah gerbong yang paling belakang. Kemudian tiba-tiba suasana berubah menjadi histeris, panik, dan juga seperti yang video yang beredar bahwa banyak korban yang tergeletak dan mengalami luka-luka seperti luka lebam ataupun luka ringan hingga luka patah kaki. Kurang lebih begitu. Baik rekan Dwi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di dalam. Terus Bapak ada di dalam. Nah iya, cuman saya agak tidur kok. Pertamanya ini, kayak ada petunjuk, mimpi gitu kan. Pas itu bangun. Loh, ternyata tampil apa? Kok enggak gitu. Ya udah tidur lagi. Apa-apa. Ada yang di Iya, bangun. Bangun. Nah, pas ini saya lihat, loh, kok nggak ada apa-apa, atau tabrakan itu yang gitu. Pas itu saya tidur lagi. Pas saya tidur lagi, pas bangun, nggak ada di sana dikumpul seluruh pasiennya di situ loh. Ini kok aneh banget. Gitu. Pas itu bilang, lu tuh kereta kita ditabrak sama kereta jarak jauh. Gitu. Saya tuh posisi tadi tidur. Gitu. Pas gitu pas bangun, dia dicek, Bapak apa? Gitu kan. Ya kan tergeletak gitu kan. Di sana kan udah dibawain. Nah, pas ini kok memper gini, terus ini sakit bu. Ya dikasih lah sama perawat-perawat itu kan, ini kan di korban ini kan. Nah itu pas gitu saya dibawa ke sini ke ambulan. Nanti Bapak zaman tertidur dan saat bangun kondisinya tiba terjadi tabrakan. Iya. Malah saya tertidur malah. Tentunya kami menyerahkan kepada KNKT lebih
Situasi korban di dalam gimana, Pak? Situasi korban di dalam seperti apa, Pak? Masih terperangkap. Jalur hilirnya telah kita bebaskan. Tadi mungkin teman-teman juga melihat bahwa kereta pengolok sudah menarik dari KRL yang tadinya kena temperan dari taksi hijau di kelas, sudah kita tarik dan kita sedang melakukan pengecekan dari rel dan segera kita akan buka satu jalur ke arah timur. Pak, ini kan kita nggak dapat dilalui ya, Pak? Sekarang dapat dilalui satu jalur. Pak, ini kita akan berpacu dengan waktu, Pak, karena masih ada 6 korban yang terjepit saat ini. Upaya untuk menjaga keselamatan dan kondisi dari korban untuk tetap bisa terus melakukan evakuasi akan seperti apa kira-kira aspek teknikal? Ya, tentunya kita memberikan pertolongan oksigen dan bantuan-bantuan yang lainnya. Sementara kita melakukan pemotongan mekanik untuk supaya bisa bebas dari terperangkap. Sampai saat ini yang 4 meninggal itu dari masinis atau dari penumpang? Dari penumpang KRL. Berarti untuk kondisi masinis saat ini masih ada di dalam atau sudah di luar? Semen dan Gambir itu kami stop. Kami fokuskan kepada evakuasi dari penumpang kami terlebih dahulu. Yang kedua, penumpang KRL masih terus kami evakuasi hingga pada saat ini. 38 orang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari stasiun ini. PT KAI menghentikan sementara pemberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Hal ini dilakukan menyusul insiden kecelakaan maut KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam hari. Penghentian operasional dilakukan sebagai langkah antisipasi dan untuk mendukung proses penanganan di lokasi kejadian. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas insiden tabrakan maut tersebut. KAI juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Vice Corporation Communication PT KAI yakni Ane Purba menyampaikan bahwa saat ini pihaknya fokus pada proses evakuasi korban yang terdampak kecelakaan maut. PT KAI juga telah membuka posko informasi di stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga korban dan penumpang yang terdampak. Berdasarkan data pada Selasa 28 April pukul 1 waktu Indonesia Barat, terdapat 4 korban meninggal dunia, sementara itu sebanyak 71 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Lantas PT KAI menegaskan komitmennya untuk menangani seluruh proses evakuasi dan penanganan penumpang sebaik mungkin. Semen dan Gambir itu kami stop. Kami fokuskan kepada evakuasi dari penumpang kami terlebih dahulu. Yang kedua, penumpang KRL masih terus kami evakuasi hingga pada saat ini. 38 orang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari stasiun ini, termasuk RSUD Bekasi, Primaya, dan juga tadi Mitra Pelupuk, ya. Ini kami juga menyiapkan posko informasi di stasiun Bekasi Timur supaya keluarga dapat menghubungi kami juga baik melalui kontak center 121 ataupun melalui info posko di stasiun Bekasi Timur. Dan sampai saat ini kami juga mendapatkan informasi penumpang kami ada 4 orang yang meninggal yang saat ini juga sedang ditangani di rumah sakit. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam dan kami mohon maaf sekali. Silakan untuk rekan-rekan wartawan harap berada di luar perimeter kita. Ini khusus untuk keluarga korban yang nanti akan datang untuk kita datakan. Mohon bantuannya, jangan berada di dalam. Berkomitmen untuk melakukan evakuasi ini sebaik-baiknya kepada pelanggan kami, khususnya pelanggan KRL yang masih terus dievakuasi. Tapi dapat kami sampaikan untuk pelanggan yang ada di kereta Argo Bromo Anggrek sudah selesai evakuasinya. Yang korban ini dari siapa aja, Bu, identitasnya? Ya, untuk identitasnya sudah disiapkan posko untuk informasinya. Di sini ada keluarga dan kami berkoordinasi juga dengan kepolisiannya dan juga rumah sakit. Jadi kepada keluarga yang
mencari keluarganya yang mungkin tadi menginformasikan naik KRL sore tadi bisa menghubungi pos informasi di stasiun Bekasi Timur ini. Semuanya perempuan dan apakah ada anak-anak? Ya, untuk mengenai identitas tadi ya Mbak, ini kan masih dalam tahap identitas. Nanti kalau ada update terbaru akan kami sampaikan. Jadi yang bisa kami sampaikan pada saat ini penumpang KRL 38 sudah berada di rumah sakit terdekat. Tadi rumah sakitnya sudah saya sampaikan, dan juga untuk korban meninggal pun sudah kami evakuasi dan juga diteruskan ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut. Wali Kota Bekasi Tri Adianto meninjau langsung proses evakuasi korban kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur pada Selasa 28 April dini hari. Tri Adianto menyatakan sebanyak 74 korban telah dievakuasi, dengan 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan saat ini masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian untuk memastikan seluruh korban yang terjebak dapat segera ditangani. Sebagai informasi, kecelakaan maut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di sekitar stasiun Bekasi Timur pada 27 April malam hari. Pemerintah Kota Bekasi berencana mempercepat pembangunan flyover bola kapal di kawasan Bekasi Timur pasca kejadian tersebut. Keputusan percepatan itu disampaikan Tri Adianto seusai bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasko Ahmad yang juga meninjau lokasi kejadian. Tri Adianto bersama rombongan turut melihat langsung kondisi di sekitar stasiun Bekasi Timur yang terdampak kecelakaan maut. Bertambah lagi jumlah pasien yang hadir di RSUD, ada 59 pasien, kemudian di Primaya tadi ada 12, kemudian di Bella ada 3, dan terus kita update ya, kondisi yang kemudian berada di rumah sakit di Kota Bekasi. Saya kira BPJS, Jasa Marga, Jasara Harja, PT KAI sudah bergerak dengan cepat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Jadi yang BPJS tetap akan terus dilindungi dan dipastikan juga bagi warga masyarakat yang tidak memiliki pun juga akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Langkah progresif tadi sudah dilakukan Pak Dasko, ya, Pak Ketua DPR RI. Ya. Hari ini besok pagi saya diminta untuk membuat surat, ya, sehingga ada satu proses percepatan ya di dalam rangka untuk membangun flyover yang ada di bola kapal. Ya, walaupun memang sudah diinisiasi oleh Pak Gubernur. Ya, jadi, di dalam APBD ini kan baru masuk. Jadi untuk pembebasan lahan oleh pemerintah kota sudah selesai 100 miliar lebih. Saya mendapatkan informasi bahwa sudah dievakuasi pada saat ini sudah di rumah sakit, dan sementara 3 meninggal demikian. Dan kalau melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung, ada kemungkinan dapat terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai dengan cepat. Dan saya lihat petugas baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak SAR dan TNI Polri bekerja dengan kompak di lokasi. Saya tidak mau persis karena masih pendalaman
berapa jumlah persisnya, tetapi hambatan dari proses evakuasi itu karena penumpang dalam keadaan ada yang terjepit dan Aduh, depan rumah. Terungkap dugaan awal penyebab tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam hari. Insiden kecelakaan diduga berawal dari sebuah taksi yang berhenti di jalur perlintasan kereta api di CPL 85 Bekasi. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat taksi tersebut dalam kondisi mogok di tengah rel. Kondisi itu membuat KRL menabrak taksi yang berada di jalurnya hingga sempat terdorong beberapa meter. Tabrakan tersebut kemudian menyebabkan gangguan operasional dan sistem persinyalan di sekitar stasiun Bekasi Timur. Akibat gangguan ini, sejumlah rangkaian KRL lainnya tertahan di stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dalam situasi tersebut, KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir Surabaya tetap melaju dan akhirnya menabrak KRL yang tertahan. Gerbong KA Argo Bromo bahkan menerobos bagian belakang KRL, termasuk gerbong wanita yang berada di rangkaian. Berdasarkan laporan sementara, sekira 29 penumpang KRL berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Warga di sekitar lokasi turut merekam dan membantu proses evakuasi sebelum petugas tiba di tempat kejadian. Aduh, depan rumah.